Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, dan follower Spirit UMF dimanapun Anda berada, dan juga saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Beberapa hari terakhir, tepatnya kurang lebih 1 bulan lebih ya, terakhir-terakhir ini, saya terus mengamati dan terus mengikuti ya, hanya mengintip-mengintip saja, karena sebagian besar waktu pagi, siang, sore, dan malam, kadang sampai jam dini hari itu masih ada tamu terus dari dalam dan luar kota. Alhamdulillah, jazakumullah ahsan jaza atas doa-doanya semuanya. Dan kembali lagi kepada adanya fenomena alam, adanya beberapa efek atau ekses daripada grand design. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, orang-orang yang tidak ingin Islam bersatu, entah itu dengan niat tulus dan murninya dari diri sendiri, atau yang kedua, karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam dengan mendapatkan acuan dan lain sebagainya. Wallahu alam. Intinya pada kesimpulannya yang menjadi korban adalah Islam itu sendiri. Namun bagaimanapun wa ya'ballahu illa yutimma nurah, bagaimanapun Allah tidak akan membiarkan itu semuanya terjadi terhadap Islam, sehingga Islam yang mempunyai slogan Islam agama damai akan selamanya damai, insya Allah. Namun ketika ada kejadian-kejadian ini, pecah belah dan lain sebagainya, yang diupayakan oleh beberapa golongan dan kelompok pada kesempatan kali ini, itu hanya bagian daripada kembang atau bagian daripada improvisasi daripada upaya mereka ketika ingin masuk dan ingin mengacaukan Islam. Tapi wa ya'ballahu illa yutimma nurah, jangan khawatir, Allah tetap akan menjaga cahaya Islam terus cemerlang dimanapun, kapanpun, dan sampai kapan saja. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian, saya dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, yaitu sebenarnya sangat menyayangkan. Dalam hal ini, kalau kita mau melihat adanya upaya yang dilakukan oleh kelompok Imadiyah yang ingin mengacaukan, kemudian ingin memecah belah, itu sebenarnya sudah hampir sedikit lagi sukses. Jadi sedikit lagi, selangkah lagi sebenarnya sukses. Artinya bagaimana coba kita lihat antara kubu A dan B, antara pro dan yang kontra. Mereka di pemantiknya dibakar dikit aja, ada percikan api dikit, sudah terjadi. Perang saudara akan terjadi, dan upaya-upaya desain, kemudian upaya skenario-skenario untuk menghancurkan Islam itu akan sukses. Dalam hal ini bukan berarti Islam yang hancur. Jadi perpecahan akan terjadi. Pertumpahan darah akan mudah. Mereka sudah mudah disulut. Dengan adanya kekacauan, adanya fitnah, adanya propaganda yang sudah dimunculkan akhir-akhir ini tentang nasab Ba'alawi. Alhamdulillah, sebenarnya mereka sudah jenius pikir begitu. Kenapa? Karena upaya mereka sudah hampir nyaris selesai. Maka saya sayangkan kepada Kiai Imaduddin, Masya Allah, luar biasa. Padahal sedikit lagi sudah sukses. Mengacaukan Islam itu sudah sukses. Sedikit lagi. Tapi sayangnya apa? Beliau terlalu, istilahnya, gegabah. Kalau menurut saya, terlalu gegabah. Jadi menampilkan sifat kekanak-kanakannya, kemudian keluar, egonya juga keluar. Kemudian beliau itu tidak bisa menahan, tidak bisa menutupi hakikat dari pribadinya. Oke lah, baiklah. Misalkan contoh, saya sampaikan. Satu, beliau sudah seolah-olah memang menyampaikan satu hal yang sifatnya ilmiah, meskipun itu sifatnya clipping, atau kopas atau copy paste. Namun orang awam sempat terpengaruh dengan itu semuanya. Bahkan jangankan orang awam, orang-orang yang ada di pesantren pun ada yang terpengaruh masuk kepada Imadiyah. Itu sudah luar biasa. Andaikan beliau, menurut saya, diam saja sudah dengan apa yang sudah dilemparkan berupa opini, berupa itu namanya hasil clippingnya, itu sudah diam saja, mereka umat akan hancur dengan, artinya akan berpecah belah, akan tengkar dengan sendirinya. Nah, tinggal nonton saja sebenarnya. Tapi sayangnya apa? Ketika orang yang menerima informasi tersebut karena masih mempunyai pikiran waras dan pikiran bersih, sehingga ada misalkan contoh gegabahnya seperti ini kayak Imad menurut saya. Beliau tidak mau membaca kitabnya Ba'alawi. Padahal kitabnya Ba'alawi itu sebagian besar itu dikaji oleh kita semuanya, guru-guru kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan pesantren-pesantren seluruh Indonesia sebagian besar sudah mempunyai pijakan dari kitab-kitabnya Ba'alawi.
Ini sebenarnya satu kesalahan fatal menurut saya. Artinya sehingga menurut saya untuk memecah umat ini kemudian tidak sukses. Andaikan itu tidak dikeluarkan statementnya, nah, insya Allah masih berjalan dengan baik lah. Namun itu dikeluarkan sehingga seolah-olah Kiai Imad ini seperti anak-anak saja. Gitu. Seolah-olah Kiai Imad ini tidak tahu terhadap prinsip yang sudah digambarkan di dalam Islam, yang sudah diketahui oleh publik, ya sebagian alim-alim publik, bahwa seperti misalkan contoh disampaikan oleh siapa kalau tidak salah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa khudil hikmata wa lam yunfami kalbin. Nah, ini kemudian ini disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi ambilkan hikmah, pungut itu hikmah, ambil baiknya meskipun itu keluar dari mulut anjing. Sehingga kita lihat dan kita tahu sendiri bahwa Ba'alawi, oke lah menurut Kiai Imad itu bukan keturunan Nabi. Oke lah, bahkan menurut Kiai Imad orang Yahudi sekalipun. Tapi apa yang disampaikan itu bersumber daripada Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Ba'alawi itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijma' qiyas, semuanya sesuai dengan kriteria, kemudian koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa tidak kita ambil? Nah, ini seolah-olah kekanak-kanakan. Gitu. Jadi ada sifat at-ta'mim yang harusnya, di mana harusnya taksis diambil jadi sebagai ta'mim. Dan dibolak-balik seperti itu. Yang ini harusnya juga jeli. Ketika Kiai Imad misalkan, ya sudahlah, kita ambil baiknya, kita tidak ambil buruknya, kita diam saja. Selesai. Maka orang akan semakin simpatik. Akan banyak muhibbnya Kiai Imad. Sebenarnya begitu. Dan akan semakin mudah untuk diadu umat ini. Seperti itu contoh. Misalkan juga ada yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, misalkan, innal hikmata hiya dhalatul mu'minin. Bahwa hikmah itu adalah satu hal yang dicari oleh orang mukmin, satu hal yang harus dicari, sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Hikmah itu cari. Maka fakhudul hikmata walau min ahlil nifaq. Maka ambillah hikmah itu meskipun dari orang yang munafik, keluar dari mulutnya orang munafik, keluar dari orang-orang Yahudi misalkan. Anggaplah seperti itu. Ambil sebenarnya. Itu dewasa di dalam beragama dan orang akan simpatik kepada Kiai Imad kalau misalkan itu diambil. Kemudian Kiai Imad juga misalkan menyampaikan bahwa haram mencium tangan kepada Ba'alawi misalkan. Dan padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu gitu, menggeneralisir. Dan Nabi mengatakan tidak beriman orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak mengisi kepada yang lebih muda. Ini maka satu hal yang juga sifatnya kontradiktif dengan keislaman Kiai Imad. Sehingga simpatik dari masyarakat itu mulai menjadi antipati. Padahal itu sudah diketahui oleh orang-orang ulama-ulama alim dan juga oleh publik pada umumnya. Misalkan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana, bahwa siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda itu bukan bagianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan saya berhenti nyium tangannya, haram mencium tangannya Ba'alawi, ini sangat kekanak-kanakan dan kontradiktif dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian secara tidak langsung misalkan mengatakan Roma Irama wali hanya karena mendukung tulisannya dia sendiri, mendukung clippingnya dia. Padahal wali itu bukan dari masalah tesis dan clipping dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kalau tidak salah begini, bahwasanya inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah bikasratil ibadah walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Jadi orang wali itu yang diangkat oleh Allah derajatnya bukan karena ikut tesis atau apapun saja. Tapi mereka dengan dia bisa merendah diri, mengambil yang benar adalah benar, yang salah ya sudah, tidak dikomentari dan itu dijaga. Itu satu pandangan dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita kawal terus persatuan Islam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kritikan pedas dari salah satu kiai di Jember tentang Kiai Imaduddin. Kata beliau, Kiai Imaduddin sebenarnya punya visi dan misi untuk memecah belah umat. Tapi bagaimana menurut kalian semua? Jangan lupa tekan subscribe
like, komen di kolom komentar. Dan semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.